energetik bisa efektif untuk mengobati apa kalau menurut Spinal? Kalau kemarin ini video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Push. Pada ilmu merah kali ini gue sedang berada di Union Yoga nih guys. Yuk lihat sini. Nih, Union Yoga tuh. Wih, keren banget nih lampu-lampunya nih. Nah, jadi belakangan ini banyak banget yang nge-tag gue di video spinal energetik. Aduh. Dan kelihatannya kan kayak, wih, praktisnya kayak sakti banget nih. Yang, wih, langsung kayak bisa narik. Seolah-olah itu mengiyakan tenaga dalam yang anti tonjok dan lain sebagainya. Nah, jadi seolah-olah kayak sakti. Apakah beneran ada amalan-amalan tertentu kayak perdukunan? Atau memang itu pelajarannya ilmiah? Dan bagaimana sudut pandang dari dunia pikiran juga nanti gue akan jelaskan. Nah, maka dari itu daripada gue berpendapat asal berpendapat, seperti biasanya ilmu merah itu langsung mendatangi orangnya nih. Dan kemarin gue DM praktisinya dan baik banget. Beliau juga bersedia menjelaskan tentang spinal energetik itu dasar-dasar ilmunya dari mana. Maka dari itu langsung aja yuk kita ketemu sama praktisinya langsung. Biar tahu nih sudut pandangnya gimana. Oke? Wah, di sini keren-keren jual baju juga nih guys, kelihatannya nih. Tuh. Ya kan? Nah, yuk sini. You are exactly where you need to be. Wih. Bahasa Inggris apa? Artinya apa, kameramen? Artinya apa, kameramen? You are actually. Apa arti? You. Ya itu. Udah. Nah, ini harusnya ke sini nih. Messi, assalamualaikum. Ih, luar biasa. waduh, Bang Fajar, assalamualaikum. Datang nih. Wah, akhirnya. akhirnya ketemu Abangku. juga. Iya, ini pakai dulu mic-nya, Bang. Oke. Oke. Apa kabar pesulap merah? Alhamdulillah baik banget. Pesulap nih. putih nih. Oh iya, putih-putih semua nih. Nah, ini putih-putih ajaran spinal energetik atau gimana nih, Bang? Enggak sih, aku kemarin mencoba dengan pakai baju hitam-hitam, kok rasanya kayak berat gitu ngedorongnya. Merah, lebih berat lagi. Waduh, itu udah punya abang lah. Aku putih aja. Putih. Oh. Wah, ini udah kayak dukun ya kalau hitam-hitam ya. Makin kayak dukun. Enggak dong, aku bukan dukun. Malah di sini kita pengen ngobrol kan. Iya, sebenarnya betul. apa sih spinal energetics Nah, gitu. betul. Maka mungkin aku belajar nih dari pesulap merah enggak. yang udah kakak kelas aku kan masih belajar. Enggak. Nah, kita pengen tahu juga nih spinal energetik dasarnya apa nih, Bang ya? Boleh ya? Boleh dong. Oke, kita duduk sini. Silakan duduk. Siap. Oh, ini prakteknya ya, Bang ya? Ini tempat praktekku yang biasa lihat kalau di Instagram. Terus ini yang nyusun-nyusun kayak bambu-bambu gini nih siapa, Bang? Jadi emang kita udah punya studio yoga ini. Oh, aku iya? ngebuka studio yoga kan aku dulunya guru yoga. Oh, aslinya yoga? Aslinya guru yoga, Oke. udah 15 tahun. Iya. Nah sekarang jadi beralih ke spinal energetics ini. Tapi yoganya masih ini nggak? Tetap dong. Yoga nggak bisa ditinggalkan. Itu udah bagian dari hidup. Wih, luar biasa. Ya. Tapi tadi saya denger pas baru kesini guys, ih rajin sholat luar biasa. Aduh. Belajar keren loh. Jadi bisa denger. Iya bisa. Jadi ilmiah perenergian itu masuk pengobatan tradisional ya? Bang Kalau Fajar? ya penggabungan tradisional dan modern ya kita Oh, bilangnya. modern. Oh, iya. Iya, jadi ada penggabungan dua-duanya. Ada ilmu tulangnya, ada reikinya. Oke. Mungkin kalau reiki udah cukup familiar ya. Iya, Bisa dibilang mungkin reiki apa ya? Tenaga dalam, pernafasan, Pernafasan, gitu ya. Transfer energi gitu dan digabungkan lagi dengan kalau di spinal energetics itu dengan ya ada yoganya, ada nafas yoganya gitu. Oh, oke. Gitu. Terus ini bambu-bambu nih nambah kesan ini nggak sih kalau di yoga tuh? Kesan tenang. Zen, Iya, kayak nyatu memang sama alam. betul. Jadi di ruangan ini kan udah biasa dipakai buat yoga, makanya kalau buat spinal tuh juga rasanya enak gitu, ruangannya udah energinya udah jalan. Dan aroma teh nih udah biasa. Saya kalau masuk ke tempat gini kok aroma teh hijau ya. Iya kan bener Green ya? tea gitu ya rasanya ya. Iya betul. Biar zen dong, Bang. Iya. Ya udah kita duduk lanjut Yuk, nih ya. Kita silakan. sebelum kita praktekkan nih, karena di ilmu merah kan harus pembuktian ya, Bang ya. Ilmu merah ya. Iya, di ilmu merah ini harus pembuktian
agar jelas juga bagaimana prosedurnya agar nggak dianggap wah ini mah pakai jin nih. Iya, itu dia. Boleh minta bukunya. Jadi Iya. sebenarnya si Spinal Energetics ini itu saya benar-benar kemarinnya ambil trainingnya di Singapura, di Australia, sorry. Ada sertifikasi juga ya? Ada sertifikatnya juga. Jadi emang ini ilmu yang based on science. Mungkin ada beberapa orang bilang ini ilmu udah dari ratusan tahun lalu atau apa. Tapi karena saya belajarnya dari Dr. Sarah Jane, seorang chiropractor. Jadi saya menganggap ya dialah guru yang mengajari saya. Chiropractor tuh yang keretek-keretek ya? Keretek-keretek. Betul ya? Tapi kalau di sini kita nggak pakai keretek. Oh, oke. Karena kita tanpa keretek kita hanya alirkan energi di bagian yang tegang atau yang tension. I see. Bagian yang tension itu kita sebut adalah pusat traumanya. Gitu, makanya disebutlah release the trauma. Oke, gitu. oke. Mungkin aku mau ngasih lihat dulu nih bahwa kemarin yang aku pelajarin selama sebulan itu memang bener-bener teori banget gitu awalnya nih ya. Jadi ada dasar ilmunya, Ada nggak dasar, asal-asalan gitu betul, ada dasar ilmunya. ya? Bukan kayak dukun kayak asal gini-gini doang gitu kan? Sebenarnya aku tuh nggak sama sekali nggak ini ya, bukan menentang dukun gitu ya. Iya, Buat iya, aku iya. semua itu pasti ilmu ada bagusnya. Iya, betul. Tapi memang ini tuh Spinal Energetics ini tuh bukan kira-kira gitu, Oh, tapi iya. memang nih kayak gini. Ada dasarnya. Ada ilmu tulangnya ya. Jadi memang di sini udah ada titik-titiknya mana yang mau nantinya kita alirin energi, kita aktivasi gitu. Ini apa leher nih ya? Ini bagian leher. Nah, di leher itu kita punya bagian-bagian cervical, thoracic. Jadi kita punya namanya minor spine. Jadi Oh, kita oke. tanpa harus memegang bagiannya, kita sudah bisa mengaktifasi bagian yang mau kita jalanin energinya. Makanya sebenarnya kenapa orang lihat itu bergerak, karena itu sebenarnya titiknya sudah aku tekan, sudah aku tarik energinya dan aku dorong pakai energi. Ya mungkin kalau untuk orang awam masih aneh ya rasanya, Iya, tapi iya. ya begitulah metodenya Terus, berjalan. Kalau di spinal energetic nih kan tadi sebut Reiki ya? Ya. Ini berarti cikal bakalnya atau dasarnya Reiki? Jadi si Dr. Teorinya. Sarah Jane guruku ini yang mengajari aku langsung ini, dia itu master yoga, Oke. chiropractor dan juga master Reiki. Oh, I see. Jadi dia menggabungkanlah semua ini jadi Spinal Energetics. Jadi kalau ditanya nih ada Reikinya nggak? Iya, ada unsur Reikinya. Aku Ada selalu ya? bilang gitu. Oh, Ada oke. unsur yoganya juga. Jadi emang ada semuanya di dalam Siap, sini siap. gitu. Terus berarti spinal energetic mempelajari kan kalau di Reiki mempelajari 7 cakra manusia. Ya. Iya, ya pernah kan? Ya. Cakra mahkota, cakra mata ketiga, Ya. cakra leher, cakra Ya. jantung dan sebagainya. Di spinal energetic Sama. sama. Jadi kita pertama dari ilmu tulangnya dulu untuk Iya. menemukan ketegangan, kita aktivasi dari Jadi pertama sebelum kita nyari ketegangannya itu kita ngukur kaki dulu, Bang. Ah, itu Nanti aku akan ukur kaki Abang. Oh, panjangnya. Panjangnya. Sama kayak apa yang Chiropractor. ya? Iya, jadi ilmunya emang ilmu tulang. Lihat dulu mana yang lebih panjang, di situ ada ketegangannya, ada cara-caranya untuk evaluasinya. Setelah ketemu sisi kanan atau sisi kiri, baru kita lihat bagian atas atau bawah nih. Oh, ini leher. Jadi kakinya udah bercerita nih bagian mana yang mau kita jalanin energi. I see. Habis itu oke, leher atau enggak bagian sacrum gitu kan. Nah, udah dari leher kita pegang, ketemu titik knots yang bagian tegangnya, baru kita aktivasi. Dari aktivasi kemana? Nah, dari situlah kita bisa tahu ini itu yang macet itu di mana, bagian cakra tenggorokan, cakra kepala, third eye chakra, gitu. Dan nah, cara tahu yang macetnya sama kayak teori Reiki nggak yang pakai intuisi dan sebagainya? Kalau ini dari pertama kita ngukur kaki udah ada rumusnya. Oh, dia ada rumusnya Iya, dari posisi tulang ya? Posisi tulang. Jadi waktu pas kalau Achilles kita ada ngukur bagian sini si Iya. Achillesnya. Kalau dia bagian yang misalnya kaku, oh itu bagian leher gitu. Itu udah ilmu tulang dari guruku. Oh, oke. Gitu. oke. Kalau misalnya dia bagiannya loose, bagian Iya, dia longgar, dia bagian bawah pinggang gitu. Oke, Jadi oke. udah ada semua. Nah, pinggang itu nanti berurusan sama apa? Solar plexus, I see. tulang ekor. Jadi itu sebenarnya itu kayak ilmu yang 1 tambah 1 2. Cuma karena ngelihatnya aku Iya, jadi kelihatannya kelihatannya kayak kayak sakti. berat kalau dianggap Gini, Bang. orang sakti. Kelihatannya ini loh Bang, karena banyak yang ngetek ke saya kan dari dulu memerangi kayak yang ilmu anti tonjok. Tahu nggak Ya. yang mau ditonjok mental? Mental. Sampai saat ini kan nggak pernah terbukti ilmu kayak gitu. Ya. Nggak pernah bisa dibuktikan oleh siapapun kecuali antek-anteknya mereka sendiri. Oke. Gitu. Jadi orang kalau nonjok ya ketonjok gitu. Oke. Nah, makanya ketika ngelihat Bang Fajar di TV-TV gitu, mereka penonton saya ngehubunginnya ke, wah nih Bang nih kayaknya tenaga dalam yang itu nih. Jadi disama-samain sama ilmu-ilmu yang mereka nyebutnya laduni. Padahal bukan laduni dalam Islam, nggak kayak gitu guys. Ya. Itu makanya saya nyebutnya mereka ladumu Bang. Oh, Iya. gitu. Nah itu gimana kalau menurut Bang Fajar nih, apakah setuju dengan ilmu yang kayak anti tonjok kalau di spinal energetic?
Sebenarnya tuh karena saya di dunia energi ini kan, yoga kan juga sebenarnya udah energi ya. Terus habis itu masuk ke spinal energetics ini, terus saya juga mendalami reiki juga. Ya gimana ya Bang, sebenarnya saya ngerasa di tiap orang itu akan menemukan panggilannya masing-masing. Jadi saya juga nggak berani tuh kalau bilang yang ini kayaknya saya nggak cocok, yang ini saya nggak berani. Kayak lihat Abang nih, saya salut gitu. Waduh, terang-terangan banget gitu. Bisa ngomong kayak gitu. Kalau aku tuh tiap ngeliat kayak gitu, oh saya anggap itu rumahnya dia. Kalau misalnya saya bilang bukan rumah saya, nggak cocok buat saya, ya udah saya nggak masukin gitu. Makanya saya salut nih kalau Abang tuh benar-benar vokal dan kita perlu orang-orang kayak Abang juga. Iya, karena kayak pesulap merah. Iya, karena gini guys, kemarin pas kan kebanyakan dukun-dukun di luar sana pas mau diajakin ketemu takut ketemu saya itu ya. Nah, Bang Fajar nih luar biasa nih bersedia menjelaskan. Karena memang ya kalau nggak nipu dan ada dasar ilmunya kenapa harus takut ya Bang ya? Iya betul. Tinggal jelaskan aja. Dan gini. Kalau dulu sebenarnya kan Reiki, energi ya kan, ini sempat ditentang sama dunia sains. Pernah mau pelajari nggak Bang? Iya pernah dengar. Sempat ditentang sama dunia sains karena Reiki menganggap kan ada energi, terus di luar tubuh manusia ada tubuh yang tidak terlihat ya kan. Akhirnya itu diterima oleh ilmiah Bang. Udah diterima loh Bang sekarang. Yang dulunya ditentang sekarang udah diterima oleh ilmiah karena sejak ada kamera penangkap aura Bang. Udah pernah tahu kan ya? Pernah dengar juga. Yang orang difoto nanti warnanya apa? Iya kan? Nanti langsung kecetak. Nah, nih. Dan aura manusia itu berganti-ganti tergantung bagaimana kondisi mentalnya sebenarnya. Kalau dia lagi kurang percaya diri ya gelap tuh kayak kurang bagus. Tapi kalau lagi percaya diri dan bahagia banget, nah bagus. Sebenarnya di luar sana masih banyak yang menganggap energi-energi ini adalah pseudoscience. Ada sains yang dipaksakan. Nah ini nggak apa-apa dari dua sudut pandang ya Bang ya? Nggak apa-apa, semua orang bebas berpendapat. Iya, jadi ketakutnya kan nanti, wah aku pesulap merah meyakini ini nih, padahal praktis hipnotis gitu. Enggak, karena ini ngambil dua sudut pandang, tergantung lu cocoknya yang mana aja gitu. Betul. Iya, karena nggak bisa guys, nggak bisa karena semuanya punya dasarnya, punya keyakinannya masing-masing. Bahkan hipnotis dasarnya dulu mesmerism Bang. Mesmerism pernah tahu belajar? Nggak belajar, tapi pernah. Mesmerism itu adalah pengobatan tradisional pakai magnet. Jadi zaman dulu awalnya tahu nggak yang air ditaruh ada magnetnya direndam kakinya. Nanti airnya jadi keruh. Jadi seolah-olah nyerap penyakit ke air. Ke air itu. Iya, ke air magnet. Makin lama berkembang mesmerism jadi digelangin. Jadi si praktisinya pakai gelang magnet, cincin magnet untuk narik. Iya, kalung magnet untuk giniin sama kayak Reiki, tapi giniin, digituin. Jadi untuk kayak ngeluarin energi negatifnya. Terus suatu ketika ini berkembang jadi hipnotis karena mesmerism. Suatu ketika praktisinya lagi emang pengen liburan keluar kota, dia lupa bawa perlengkapan magnet. Terus dia akhirnya gini nih Bang, gini. Nah ini yang membuat praktisi hipnotis tidak percaya dengan energi-energian dan sebagainya. Mesmerism, praktisinya lupa bawa gelang magnet dan sebagainya. Ada orang tiba-tiba yang kenalin dia. Ini praktisi mesmerism kan, mesmer kan, yang bisa ngobatin orang pakai magnet. Coba obatin saya dong. Nah di situ orang ngerasa badannya kurang sehat, diginiin doang. Dia karena ya udahlah pede, coba aja tes. Digitu-gitu doang, sama gerakannya sama kayak mesmerism dia, terus sembuh. Nah di situ dia mikir, ini apakah energi magnetnya udah masuk ke saya atau memang pikiran bawah sadarnya yang meyakini itu sebagai pengobatan akhirnya sembuh gitu. Pemikiran hipnotis adalah pikiran bawah sadar Bang, yang menggerakkan semuanya gitu, bukan energi. Nah tapi nanti kita lihat aja ya. Sekali lagi sudut pandang orang ya bebas mau lebih cocok yang mana. Tergantung kamu sebenarnya. Selama ada dasar ilmunya sih ya Bang ya. Betul. Jadi kayak misalnya saya kan mendalami yoga nih udah jalan 17 tahun. Gitu di yoga aja tuh punya rumah-rumahnya. Nah, iya benar. Ya kan ada hatha yoga, ada vinyasa yoga, ada bikram yoga. Nah, kita kalau misalnya lagi masuk ke rumahnya si hatha yoga, ya kita kan hormatin rumahnya si hatha. Kalau lagi masih ke akro yoga, tempat saya yang saya ngajar, ya udah hormatin saya. Setiap orang tuh punya peraturan berbeda gitu. Nah mungkin sama nih kita di dunia energi ini ya. Setiap itu punya, dan saya respect aja gitu. Iya betul. Dan selama punya dasar ilmu, saya pribadi sih Bang, pengobatan tradisional selama dia punya dasar ilmunya, ya udah itu yang diyakinin gitu. Yang masalah adalah yang menggunakan trik-trik sulap digunain untuk pengobatan. Transfer penyakit ke kambing, transfer penyakit ke kelapa. Itu penipuan baru. Itu penipuan. Sedangkan yang ada dasar-dasar ilmunya
loh ini ada dasar ilmunya loh, gue ada sertifikasinya loh gitu. Jadi nggak bisa disalahkan karena memang itu yang tradisional guys. Kayak Reiki ya dari Jepang. Kalau ini dari mana? Kalau ini saya karena guru saya Dr. Sarah Jane dari Australia dan dia memang sudah melakukan ini cukup lama. Saya selalu menyebutnya ya saya belajar di Australia dan ilmu ini dari orang Australia. Dari Australia. Betul. Walaupun saya udah baca juga ada beberapa yang bilang ini sebenarnya ilmu dari nenek moyang yang jadi dipatenkan oleh Australia, ada yang ngomong gitu. Saya tetap menganggap, saya sangat menghormati guru saya, guru yoga saya, guru spinal saya. Jadi saya tetap akan mengrespek Dr. Sarah Jane ini sebagai foundernya gitu, karena namanya Spinal Energetics ini beliau yang menciptakan. I see. Gitu. Yaudah coba aja kali Bang, boleh kita dong. tes ya. Tapi mungkin gini dulu Bang, karena kan sekarang banyak banget yang ngerasa energi itu apa sih gitu kan? Iya. Jadi ngerasanya kayak energi, mungkin itu tuh yang dianggapnya jadi rancu gitu kan? Energi itu apa gitu? Kita Nah mungkin boleh kalau menurut Spinal Energetic, energi gimana? aku lebih pengen contohin sih, kita kan sama-sama orang Reiki nih, Iya, abang juga bisa sebenarnya. Pesulap merah juga bisa giniin ke aku, tapi ini kita sebagai contoh aja ya. Kalau kita ngelakuin sebagai yang udah biasa dengan energi, pasti kita hanya melakukan di sini aja. Ada rasa panas yang keluar, pelan-pelan dirasakan. Rasa panas itu kan Bang, tanpa kita sentuh, itu energi. Iya, ya, betul, dan itu nggak harus Bang Marcel juga yang ngerasain. Semua orang bisa ngerasain gitu kan. Itu yang disebut energi. Jadi maksud aku tanpa disentuh bisa dirasakan. I see. Nah, itu juga yang diajarin di Reiki. Reiki pun meyakini energi itu adalah yang rasa panas itu. Betul. Tapi pernah belajar Kundalini nggak Bang? Nah, Kundalini Activation itu juga salah satu unsur di dalam Spinal Energetics. Kalau Kundalini dia dingin ya? Ya, tapi aku nggak benar-benar mendalami Kundalini karena itu hanya faktor. Tapi kadang-kadang rasanya itu orang yang udah pernah Kundalini itu sama Spinal agak mirip. Karena kadang-kadang badan bergetar, seperti gitu kan. Betul. Jadi memang unsurnya itu ada KAP itu ada di dalam spinal juga, di dalam buku kita tuh emang ada gitu. Terus ada lagi kayak Quantum Touch, pernah belajar nggak? Quantum pernah dengar, tapi yang kayak di film aja. Iya, cuma begini guys, kalau itu pengobatan tradisional, yang kalau nggak pernah belajar pengobatan tradisional, kayak ngelihatnya anjir sakti banget. Cuma begini doang ya Bang ya? Begini doang nih. Si pasiennya itu bisa, gini. Gerak. Cuma disentuh belakangnya doang gitu. Atau bagian mana yang sakit disentuh sembuh langsung. Terus ada lagi, kita bahas pengobatan tradisional dulu ya Bang. Ada lagi EFT. Pernah dengar EFT? Ya, RFT. EFT. Yang trauma. Yang Emotional Freedom Technique. Oh, wow. Emotional Freedom Technique dari Barat. Dia bedanya kalau yang energi ini biasanya datang dari Jepang, Asia kayak Indonesia gitu. Ini yang kayak banyak pengobatan tradisional tanpa disentuh ada rasanya. Kalau dari Barat mereka nggak mempercayai itu. Mereka mempercayainya pengobatan itu harus ada yang disentuh Bang, harus ada yang terasa. Makanya EFT itu gini Bang metodenya. Emotional Freedom Technique, menyentuh bagian-bagian emosional yang ada di tubuh. Di tapping, betul. Yang diginiin. Iya. Yang gini sambil Saya pernah melakukan itu. Oh, pernah. Sambil ngucapin afirmasi. Mungkin ada yang mikir, "Lah, kenapa harus di sini? Kenapa harus di sini ya kan?" Dan gini guys, untuk memahami EFT itu sebenarnya simpelnya dari dulu orang tua kita udah mengajarkan teknik EFT, tapi nggak menyebut itu EFT. Kayak contohnya sabar. Iya kan? Sabar. Yang diketuk bagian sini sabar. Nah ini kan titik emosional untuk menenangkan pikiran dan tubuh kita. Makanya ini yang diketuk. Cuma dari zaman dulu nggak ada penjelasan dari Barat. Kalau itu EFT. Nah itu kepercayaan Barat. Kalau kepercayaan hipnotis, nih kita dari banyak sudut pandang nih keren gitu. Kalau hipnotis tetap menganggap semua kayak EFT, energi itu adalah pengaruh pikiran bawah sadar Bang. Kalau hipnotis menganggap kayak tadi pas disentuh gini, rasakan rasa panas yang dirasakan. Ini sugesti. Sugesnya. Iya. Jadi ini bukan energi. Kalau menurut hipnotis gitu sudut pandangnya. Ini bukan energi, tapi ini adalah dari kata-kata itu. Rasakan rasa dingin kayak Kundalini. Rasakan rasa dinginnya terasa. Nah itu karena dinginnya itu diucapin. Itu bentuk sugesti. Makanya hipnotis menentang keras dunia hipnotis. Jadi biar paham dulu nih guys. Jadi kamu lebih cocok mana ya? Tergantung kamu kembali balik lagi ke ya. masing-masing. Iya betul. Kalau saya sih di tengah-tengah Bang. Kalau ngobrol sama kayak Bang Fajar nih, ngobrolin tentang energi, ya ayo kita ngobrolin sudut pandang energi. Ngobrolin kalau ada praktis hipnotis, ngobrolin tentang pikiran bawah sadar. Saya ngambil sudut pandangnya
pikiran bawah sadar. Oke. Kayak praktisi ruqyah ngomongin tentang titik-titik yang diajarkan Al-Quran. Ya. Ngomonginnya ya dalil-dalil. Dalil, Nah ya. betul, jadi tergantung siapa yang kita ajak ngomong gitu. Nah mungkin aku juga sekali klarifikasi, ini banyak banget kan yang komen bilang aku itu ini ruqyah with style katanya gitu iya, kan. bener. Nah aku mohon maaf, mohon punten, bener-bener nggak bisa ngeruqyah, bener-bener walaupun ya saya juga beragama Islam dan saya juga sangat merasa saya berusaha dekat dengan Allah gitu. Tapi saya nggak bisa kalau disuruh ngeruqyah gitu. Iya. Ini ilmu yang saya pelajarin benar-benar emang dari training yang benar-benar saya lakukan kemarin gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba nanti ketemu kayak kemarin ada yang nanya kayak kalau berarti masa depan, waduh jangan tanya. Itu mungkin pesulap merah jangan. jago. Itu kalau saya juga nggak percaya ramalan. Iya kan? Ramalan Nggak jadi- boleh dalam iya. Islam kan nggak boleh juga. Nah makanya jadi kalau ke saya itu kenapa kadang-kadang saya suka bilang ini di leher ada yang tertutup gitu. Di leher tertutup itu kemungkinannya ada dua gitu. Ini karena dia terlalu sering memendam ataupun dia terlalu sering bilang iya untuk menyenangi orang lain, gitu kan? Itu semua ada teorinya juga di sini, gitu. Jadi memang sebenarnya itu semua itu udah on teori, tuh. Ada titik-titik. Nah, emosionalnya apa, gitu nih? Misalnya kan ada prosesnya yang dilakuin, dia udah ada nih di sini nih. Mana emosional? Ini duduk meditasi Reiki nih. Reiki, jadi semua gabungannya tuh benar-benar sama nih. Metaphysical symptoms, feeling kalau rasanya itu kayak begini itu masuknya ke chakra yang ini gitu loh. Jadi udah sebenarnya dari teori, Ada tapi tanda-tandanya benar, ya? tapi semakin lama saya mendalami, saya semakin intuisinya makin kuat gitu saya ngerasanya. Lebih ke intuisi sih. Iya kayak Reiki berarti. Kayak Reiki Iya, gitu kembali lagi. yang kayak makin terasa lah gitu, Iya, kayak lebih connect. Kalau Reiki kan kalau udah nggak ada rasa sedotan energinya nih udah cukup. Pindah, Iya betul. Dan pindahnya nggak boleh barengan. Itu Iya. teori Reiki, harus satu tangan kan. Betul. Nah iya bener. Kalau si spinal energetics ini dia agak lebih apa ya bilangnya ya, nggak ada aturan kayak gitu, hanya titik pertama diaktifin, habis itu kita lihat bagian mana yang tidak ada resonance, yang tidak bisa bergerak, itu biasanya titik yang selanjutnya yang harus diaktifin karena dia block gitu kita bilangnya. Terus kita aktifin. ini Bang Fajar, spinal energetic bisa efektif untuk mengobati apa kalau menurut spinal? Kalau kemarin ini yang saya tuh enakan pakai contoh yang ngejelasinnya. Kalau kemarin ini ada satu pasien saya, apa ya bilangnya, murid atau pasien yang datang, dia itu udah bertahun-tahun minum antidepresan dari dokter gitu. Dan kemarin ini habis spinal nih udah sebulan dia udah berhenti minum si antidepresinya itu. Ya tapi saya tetap bilang sama dia, ya ini prosesnya nikmatin, kalau emang bisa berhenti selamanya ya alhamdulillah gitu kan. Terus ada juga kemarin cancer survivor datang, dia bilang udah saya nggak mau lagi radiasi karena saya udah cukup, biar saya mati, dia ngomong gitu kan. Terus saya langsung tergerak hati saya kayak ngerasa enggak, kamu harusnya masih bisa hidup. Tapi saya juga nggak ngomong, saya hanya bilang ya udah silakan spinal. Setelah spinal habis itu berapa minggu kemudian dia bilang, Mas Fajar makasih ya, saya mau radiasi gitu. Jadi lebih dalam gitu, lebih ngerasa ternyata perubahan ke mereka itu menemukan clarity, kejelasan yang mereka inginkan tanpa saya sebenarnya nggak nyuruh-nyuruh kayak kamu harus radiasi, enggak. Saya cuma tulus aja, pokoknya di sini itikat saya tiap saya mengerjakan, ya Allah bantulah saya hanya mau membantu, memberikan yang terbaik untuk orang ini, udah cuma gitu aja. Pokoknya saya yakin niat yang baik hasilnya baik, udah gitu aja I sebenarnya. see. Ya wis, langsung aja yuk kita tes ya, biar paham nih, karena saya baru denger juga soalnya spinal energetic. Tapi Bang, biasanya nih kayak Abang nih kan walaupun udah biasa dengan energi, kita lihat kadang-kadang tuh ada yang pertama kali itu tuh baru kerasanya semutan di tangan yang tidak nyata gitu. Iya, Tapi ada juga orang yang pertama kali langsung wah kayak Mbak Indah Kalalo kemarin karena dia sudah sering kalau di Bali namanya melukat. Kayak melukat, apapun yang berhubungan sama energi, dia meditasi, dia apa, jadi dia sangat sensitif gitu. Tapi kan apapun itu nggak ada salah, nggak ada benar guys. Jadi walaupun diem sekalipun tetap energi itu bekerja. Sebenarnya itu sama kayak gini Bang, itu penjelasan sama seperti halnya ruqyah. Banyak yang berpikiran ruqyah berhasil kalau kesurupan. Enggak kayak gitu. Itu banyak banget yang salah paham, seolah-olah karena yang ditayangin kan ketika orang di ruqyah kesurupan gitu ya. Ya kalau yang nggak kesurupan nggak ditayangin guys. Kan gitu sebenarnya. Saya nanya ke Ustadz Faizar juga, Ustadz kok kalau Ustadz Faizar ngeruqyah orang kesurupan mulu? Ya nggak kesurupan nggak ditayangin lah, nggak enak ditonton gitu. Nggak seru nggak gitu seru, kata Ustadz Faizar juga. Sama satu lagi di spinal ini juga saya makin mempelajari tuh introvert sama extrovert.
Apa itu tuh? juga sangat berpengaruh. Yang sifatnya orang introvert, yang menutup diri, yang sukanya mendem masalah, dia biasanya lebih suka diem. Oh. Tapi yang orang ekstrovert, yang suka cerita, suka ngomong, biasanya mereka makinan gerak karena mereka mau ngasih lihat ekspresinya gitu. Nah itu ya betul. Jadi itu berhubungan sama Berpengaruh psikologi mungkin ya kalau Iya, yang itu. psikologi. Yuk kita coba bang. Kita les. Nggak sabar nih. Penasaran nih. Yuk, gimana nih bang? Prosedurnya gimana nih kalau Oke, bentar ya nanti diukur. Tapi aku pakai lagu nih kalau untuk yang ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, karena spine kita tuh suka banget sama lagu. Pakai ini aja, mau direkam Tapi di sini. copyright gak ya? Kopi, pas lagu nanti ditimpa aja kali ya. Iya. Pas nanti pakai lagu dari YouTube gitu. Iya ya boleh. A few moments later. Oke guys, nih udah prepare-nya udah semua nih, udah siap. Dan ini juga udah siap. Ini pakai musik ya bang ya? Ya, kita pakai musik karena spine kita tuh suka banget sama musik kalau di spinal, kita percaya. Jadi kan suka gerak-gerak denger lagu. Iya. Nah, di sini juga dengan kita alirin lagu itu membantu mereka untuk menggerakkan spine secara sadar dan akhirnya di situ membantu proses rilis tension. Aku lebih suka bilangnya tension dibanding trauma. Yang musik yang bikin gerak-gerak tuh musik DJ gini-gini atau gimana? Dari lagu upbeat sampai lagu mellow ada semua. Oh, ada Dan ini semua. lagunya lagu-lagu masa kini, Adele, lagu-lagu gitu, Sam Smith, lagu-lagu masa kini yang bisa dinikmati lah gitu. Siap. Kita coba. Coba aja. Tapi Ini bakalan panas pakai- nih bang. Ya kita Lepas. akan berniat boleh lepas jaketnya. Oke, Waduh, lepas. kapan lagi nih ngeliat peselang Wah, merah buka iya. jaket? Jadi ketahuan tuh perutnya. Coba. Ini bisa buat ini nggak? Ngecilin perut tuh. Itu baru kita bantu pakai yoga. Oh yoga itu ya. Taruh sini ya bang ya. Iya boleh. Nah ini lepas juga deh. Lepas. Good. Nih. Yuk. Gimana bang? Tengkurap, telentang. Pertama tengkurap, saya minta kalau untuk abang nafasnya kayak biasa, inhale penuh, exhale. Semakin Bang Marcel nafas, semakin aku gampang untuk alirin energi Oke, gitu kan. oke. Jadi nafasnya yang dalam banget, sampai kayak breathworks gitu, Iya, sampai iya. capek. Yang dalam, yang panjang non-stop. I see. Oke. Ya, kita Jadi selama terapi ini terus nafasnya terus, begitu ya? Nafas terus. Kalau abang Diatur. nafasnya berhenti, aku pun akan stuck, akan Oh, berat. oke, gitu siap, ya. siap. Pertama abang tengkurap, kakinya gantung dulu di sini. Oh, kaki gantung di Gantung. sini. Aku mau ukur dulu kakinya. Aduh. Munduran. Kapan lagi nih guys menterapi pesulap merah? Iya, Waduh, kehormatan ini. Oke. Munduran lagi, Bang. Oke. Waktu itu udah pernah sama Bang Bima Aryo juga tuh Bang yang di kriopraktik kretek gitu. ya? Iya. Abang lurusin tangannya, boleh ngadep ke samping nggak? Nah, Gini? gitu. Ya. Biar, nah. Oke, kanan lebih pendek. Kanan lebih, ya benar. Oke, jadi kalau dari ilmu dari kaki, dari ilmu tulang, yang sisi kanan lebih pendek Oke. dan itu adanya di leher berhubungan dengan crown chakra, kepala. Crown chakra apa tuh? Crown and third eye, Ini bagian mata kepala, ketiga dan chakra yang ada, ya, mata mahkota. ketiga. Betul. Oh, chakra mahkota ya? Ya, oke abang boleh majuan sekarang ke sini. Oh, Ini majuan. udah bersih. Gimana? Taruh- Oh, kepalanya di gini? Nggak apa-apa nggak nih? Taruh Nggak muka di apa-apa, situ. nggak apa-apa. Nggak apa kan? Bentar. Tangannya taruh di sini. Oh gini. Ya. Nikmatin aja bang, nafas. Dah. Oke. Nafas lagi terus. Kita mulai ya. Welcome to Spinal Energetics. Inhale. Exhale. Lebih dalam lagi nafasnya. Oke. Kita mulai ya bang. Sorry, aku harus geser dikit lehernya.
tangannya di tempat tidur. Kita coba posisi bangun. That's it. That's amazing. Sip, sip, sip. Pelan-pelan, come back. Benar. That's deep. Aku bisa ngerasain juga. Iya, iya. Walaupun aku nggak tahu masalahnya apa, tapi aku bisa ikutan terbawa lah. Terbawa ya. Terbawa. Iya, iya. Abang gimana rasanya pas lap merah gitu? Nah ini saya akan jelaskan dari banyak sudut pandang kayak tadi dong. lagi ya bang ya. Boleh dong. Kalau dalam dunia kita dari ambil sudut pandang dari dasarnya apa tadi Spinal energetic yaitu Reiki. Ya. Kalau dari Reiki ini bagian dari energi karena terasa yang tadi di sentuhan-sentuhan gini ya. Iya. Itu terasa kayak nyetrum, itu sama kayak totok saraf bang waktu itu gua pas di Brahmana Sanjaya. Cuma bedanya kalau dia ditekan, sedangkan Bang Fajar tadi itu cuma dielus gini, Gila. itu kayak ada merinding gitu ya, kayak ada aliran listrik, bukan aliran listrik, aliran darah kayak ngalir gitu langsung bang. Oh. Nah terus juga pas tadi apa yang agak diri gitu, itu kayak ada peregangan. Jadi pas nafas kan ada gerakan-gerakan ya guys ya. Gerakan itu sebenarnya efek dari nafas. Nah nafas itu pas apa yang kayak tadi kayak Berlutut. gini, iya berlutut Ya. itu kayak pengen gerak kayak ngeregangin badannya gitu. Kerasa kayak pegel gitu. Bukan badannya kayak ngembang Mau sendiri manjang gitu ya? bang, kayak ngembang sendiri gitu. Kalau dari sudut pandang energi, iya betul ini disebutnya energi. Energi ya. Sedangkan kalau dalam hipnotis, Nah. dalam dunia hipnotis disebutnya hipnotis nonverbal kayak gini bang. Karena kalau dibilang saya ngomong, nggak terlalu ngomong kan? Enggak. Iya. Makanya disebutnya ini masuk ke hipnotis nonverbal, hipnotis tanpa kata-kata, dan sentuhan-sentuhan tadi itu adalah bagian dari sugesti untuk lu punya penyakit apa, lepasin aja. Oh. Gitu. Jadi kayak memerintahkan pikiran bawah sadar, kayak lu punya emosi apa, kalau punya masalah apa, lepasin aja, rasain pergerakannya. Nah, nanti digitu-gituin lama. Oh. Sama. Tapi soalnya kalau dari saya nggak ngomong
Iya, nggak ngomong. Banyak nggak ngomong, bahkan Iya. bisa dibilang nggak ngomong ya. Cuma tiap saya Nggak. ngerasa blok itu aja saya palingan kayak yuk, Iya, ayo, iya. yuk gitu. Usahanya soalnya dari dua sisi kan. Iya, maka dari itu ketika orang pengen kan datang ke tradisional, kalau ke pengobatan, Ya. kalau hipnoterapi, dia kan pasti ada yang pengen disembuhin kan. Ya. Nah, kalau pakai hipnotis nonverbal kayak gitu caranya, nggak ngomong emang. Jadi kayak itu memerintahkan sugesti nonverbal untuk memerintahkan lu punya masalah apa, biarkan pikiran bawah sadar yang menyembuhkan. Gitu, seolah-olah ngasih perintah. Tapi sumpah kayak itu terasanya kayak ngalir guys. Gitu. Kalau energi kayak gitu, itu beneran energi. Kalau di dunia Reiki atau di dunia energi gitu. Gitu sih. Wah, ini sih suatu Itu relax sih, kehormatan. relax Kan. Iya, Relaxnya dapat ya, Bang ya? Relaxnya dapat. Terus kalau satu lagi Bang, yang kalau dalam dunia hipnotis tadi ada kalau hipnotis nonverbal juga tuh. Itu disebutnya sugesti memuji untuk ayo lepasin. Yang tadi kalau di spinal energetic, that's it. Oh. Kalau dalam hipnotis Bang, makanya ketika saya hipnotis orang tidur, bagus. Nah, ya kan? Tapi sih kalau disuruh tidur, Bang, saya nggak bisa tuh. Enggak, Iya emang- kan? Beda ya. Kembali lagi Bang, orang yang kayak gini, kalau misalkan ada yang nantang nih Bang, coba ke gua gitu. Nantang tanpa dia diem aja, nggak mau ngerasain gimana pergerakannya, nggak mau ada rasa pengen bergerak tapi nggak bergerak, ya nggak akan ngerasain juga. Sama kayak hipnotis. Oh. Kayak hipnotis kan orang yang nantang nih, coba tidur hipnotis gua, tidur. Ya kalau dianya nggak mau nggak bisa gitu. Oh, oke. Sama persis. Maka dari itu perlu kemauan dan kembali lagi ini ada dua sudut pandang nih dan backgroundnya dasarnya ada sama-sama ada ilmunya gitu. Ah, iya. Jadi nggak bisa disalahkan ini nyalain ini, ya ribut. Nggak akan nemu titik tengah. Kalau saya di jalur tengah Bang. Oke. Kalau dari sudut ini jelasinnya kayak gitu, dari sudut ini jelasinnya gitu. Sama banyak juga kan yang nanya, jadi saya mendingan spinal atau mendingan hipnotis atau apa gitu ya, kayak mendingan yang mana? Saya selalu jawab, itu tuh ada panggilannya sendiri yang memang kamu cocoknya yang mana, ya nggak sih Bang? Bukannya kita tergantung, aku iya. nggak pernah bilang kayak ini spinal enggak. Ini tuh Iya. menurut aku tuh kayak orang yang datang dengan memang oke, saya coba open heart, itu mana baru bisa ngerasain. Iya, betul. Tapi kalau dianya nggak open heart, dianya datang kayak Kayak ini nantang, kayak dikakuin badannya, iya, nggak dikakuin dilepasin badannya gitu, nggak iya. akan gitu. Kayak abang tadi kayak Iya. pesulap merah, dia benar-benar waktu pas dia nikmatin. Iya. Nikmatin aja. Dia nafas, dia nikmatin, ya udah terasalah si spinalnya bisa Iya, dilihat iya. tadi spinalnya benar-benar bergerak seperti ular. Itu bukan dibuat, itu memang Oh emang bergerak ya? iya, Itu tanpa ngerasakan. Saya nggak tahu. Jadi saya sering banget murid saya di sini, makanya saya suka rekam karena waktu pas dia udah bergerak dengan macam-macam, pas udah selar kayak, aduh maaf ya tadi saya bergerak nggak ya? Apa saya ketiduran kayak, wah dari tadi udah gerak heboh banget padahal gitu. Jadi makanya saya suka itu. pakai handphone Jadi untuk ngerekam. kalau ditanya kayak cocokan mana, tergantung pribadi masing-masing. Betul, Kalau itu saya setuju. kalau yang agamis ya ruqyah, betul ya. Kayak misalkan gue lebih cocok ruqyah. Ruqyah bukan untuk ngobatin santet guna-guna doang, bukan. Kayak penyakit pikiran, penyakit fisik itu ada ayat Al-Qur'annya khusus Bang. Iya. Kalau itu tanya ke Ustadz Faizar tuh yang ahli tuh. Dalilnya kalau fisik ini, dalil kalau mental ini bacanya. Kalau santet guna-guna ini gitu misalkan. Atau sihir ya. Kalau dalam dunia, kalau saya nggak percaya santet sama guna-guna soalnya. Oke. Nah, terus kalau di dunia spinal energetic ya beda lagi penjelasannya. Kalau misalkan fisik mungkin ada titik-titiknya tadi yang disentuh Iya, ya. titik-titiknya yang tadi saya pegang dari Iya. leher. Kayak tadi abang, nih kalau maaf ya, saya bukan yang membuka Iya. ini ya, tapi kalau abang tuh yang paling resonan sama saya tuh kepala. Oh, cakra Gitu, mahkota berarti. Cakra mahkota. Oh, iya. Biasanya tuh ya terkait sama pikiran kita ya, tapi Oh, sama iya, iya. manusia yang nggak ada yang pikiran kan. Iya, iya, itu iya. wajar lah. Kita kan Iya. juga sama-sama manusia nih, walaupun Iya, bentuknya iya. merah, satu lagi putih. Iya kan? Terus ini Bang, saya mau nanya Bang, kalau di spinal energetic gitu-gitunya itu apa? Kenapa harus gitu? Jadi kalau misalnya saya tadi ngelakuinnya tanpa suara, cuma gini, pasti ketariknya itu nggak akan maksimal. Jadi dengan kita tambahin itu tambahan energinya untuk lebih ngedorong. Makanya saya selalu gitu. Oh, I see. Jadi itu untuk penambahan dorongannya. Oh iya, Gitu. berarti ini ya apa itu bisa dibilang kayak untuk pancingan pikiran agar dia lebih merasakan energinya Iya. gitu sebenarnya. Bisa dibilang kayak gitu, tapi kadang-kadang tuh yang lucu kalau saya pun dari kadang-kadang kalau udah connect banget 60 menit, saya 45 menit lah. Saya bisa dari belakang sana, saya bisa tarik langsung gitu ya, gitu. ketutup kepalanya keangkat gitu kan Oh, ibaratnya. I see. Jadi kan dia nggak bisa ngeliat saya, dia kan ngadepnya ke sana Iya, iya, gitu. iya. Jadi memang koneksinya itu tetap ada, tapi itu untuk menambah energi aja sih Bang, kita Iya. bilang. Tapi kalau itu tetap dari suara sih Itu kalau suara ya? Iya, kalau dari dunia hipnotis ya, dari Oh, sudut karena pandang. ada sh-nya Iya, gitu.
itu pancingan pikiran untuk rasain, lepasin aja gitu. Kembali lagi hipnotis nonverbal itu kalau dalam dunia hipnotis. Tapi kalau dalam dunia energi ya penjelasannya kayak tadi. Iya begitu. Jujur saya nggak mengambil lahan hipnotis karena saya benar-benar nggak ngerti ya maksudnya. Tapi kalau di sini makanya banyak yang nanya ini tuh hipnotis ya. Beda. Ya, beda kan Bang tetap gitu. Beda pemahaman Bang. Sebenarnya itu juga kayak contohnya gini lah, hipnotis dan gendam. Banyak yang bilang gendam tuh pakai sihir, hipnotis enggak gitu, hipnotis ilmiah. Padahal itu juga guys. Bedanya hipnotis datang dari barat, gendam itu sebutan Sunda dan Jawa Bang. Jadi sama, jadi sebenarnya metodenya sama nih kayak tadi di dunia Reiki. Di dunia Reiki rasain hangatnya gitu. Itu untuk mancing pikiran bawah sadar agar kalau menurut hipnotis ya, agar dia ayo sembuhin pikiran lu, sembuhin semua penyakit lu gitu. Karena pikiran bawah sadar yang bisa memerintahkan tubuhnya untuk sehat. Kalau dalam dunia Reiki, ya rasa panas yang dirasakan itu energi, simpelnya gitu. Nggak perlu dijelaskan pikiran bawah sadar gitu. Jadi tetap sama kayak gitu-gitu juga, cuma kan penjelasannya beda gitu. Jadi sudut pandang dan penyebutan aja. Terima kasih banyak nih. Udah mengenalkan seminar energetik luar biasa. Sama dong, pesulap merah ini luar biasa nih, ilmunya benar-benar dalam. Ilmu pengetahuan ya. Pengetahuan. Ya emang ilmu apa lagi nggak ada. Ilmu goib. Dan gerakan-gerakan juga nggak bisa direncanakan guys, gimana rasanya dan gerak. Karena kita kayak aduh nih kayak pengen bergerak, gerak sendiri aja gitu. Gerak. Kayak orang bernafas aja kan nggak di plan. Iya, bernafas kan? iya. Nggak di plan kayak habisnya mau napas, enggak tiba-tiba aja gitu kayak bergerak dan tiap orang punya gerakannya masing-masing, nggak ada salah, nggak ada benar. Ini luar biasa tadi. Walaupun kita bentar tapi aku ngerasa connect banget gitu sampai aduh makanya saya peluk tadi pas akhir kayak benar-benar nih kita akan maju bareng, kita harus maju bersama. Jadi luar biasa guys, nih di video ini jadi banyak nih yang kita bahas ya dari berbagai sudut pandang, dan memang spinal energetik dasarnya adalah di dunia Reiki, energi, quantum touch dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Bang Fajar. Pesulap merah. Ya, saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye.